Di salah satu workshopnya T. Harv Eker, dia mengatakan bahwa kalau Tuhan itu maha kaya, dan kalau di Indonesia ya dibilangnya maha pengasih, maha penyayang. Udah kaya, baik hati, suka membantu. Ya karena maha pengasih, ngasih, dikasih. Dan penyayang, jadi dia nggak mungkin tega ngelihat orang tuh kesusahan gitu. Jadi Tuhan itu maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Dan kamu mengaku dirimu dekat sama Tuhan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, sudah semestinya kamu juga bukannya seperti ya, kamu tuh nggak mungkin jadi susah, karena Tuhan itu kan maha penyayang, dia kasih, pasti dia akan ngasih. Tapi kenapa kalau hidup kamu nggak dikasih sama Tuhan, ibaratnya kamu dia kaya raya dan kamu susah hidupnya, kamu miskin, dia bilang katanya. Kamu harusnya mempertanyakan seberapa spiritualnya kamu, seberapa kamu sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Kalau kamu bilang Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang, Tuhannya maha kaya, nggak ada Tuhan yang maha miskin misalnya, ya berarti kan Tuhan harusnya kaya, dia juga maha pengasih, dia maha penyayang, pasti kamu dikasih dong. Dia nggak mungkin ngelihat kamu susah terus kamu nggak dikasih apa-apa. Pas saya denger ini langsung iya juga ya, masuk akal ya. Apalagi di Indonesia dibilang semuanya kan cuma titipan. Kalau semuanya cuma titipan, terus lantas kenapa kok ya kamu nggak dititipin? Kan harusnya dipertanyakan juga. Kalau semuanya cuma titipan, harusnya dititipin dong. Kan Tuhan maha kaya. Mau nitipin apa aja bisa. Apalagi dia maha penyayang. Pasti dia mau bantuin. Dia maha pengasih juga. Dia kasih semuanya. Tapi kenapa kok sampai nggak dikasih? Kenapa cuma titipan? Kenapa nggak dititipin? Perlu kita pertanyakan seberapa kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan kalau kita nggak dititipkan. Kalau kita nggak dikasih. Kalau kita jangan-jangan nggak disayang. Kitanya aja pede gitu ya. Wah, gue deket sama Tuhan, gue sayang sama Tuhan, gue sering ketemu Tuhan. Tapi apakah itu sungguh-sungguh seperti yang semestinya? Jangan-jangan kita yang kegeeran. Wah, saya yang GR nih, saya dekat sama Tuhan gitu. Padahal ternyata bukan. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya kita perlu merefleksikan diri. Apakah sungguh-sungguh seperti itu gitu. Kalau misalkan selayaknya kita memang dekat sama Tuhan, sudah semestinya kita dalam keadaan hidup yang ya tidak berkekurangan. Minimal ya mungkin nggak berlimpah tapi berkecukupan juga. Kayak nggak sampai kesulitan gitu. Kalau sampai kesulitan, bisa jadi ada sesuatu yang salah yang perlu kita refleksikan. Apa sebenarnya yang perlu saya perbaiki? Apa yang sebetulnya perlu saya ubah? Karena Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Sesungguhnya kalau kita mau mengubahnya, Tuhan maha pengasih, pasti akan dikasih. Kalau kita mau berubah, Tuhan akan ikut campur mengubahkan hidup kita. Tuhan maha kaya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan sama Tuhan. Ya, dan tidak ada yang salah dengan menjadi orang yang sukses dan penuh dengan keberlimpahan. Kalau misalkan masih dalam kesulitan, kesusahan, perlu kita refleksi diri lagi gitu ya. Kita cek lagi apa sih yang masalah. Karena bisa jadi hambatannya ada di dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita mengubah keadaan kita, Tuhan akan ikut campur, mengubahkan keseluruhan semuanya. Kalau kita mau, kalau kita memutuskan untuk mengubah semuanya, maka seluruh keadaan kita bisa berubah. Karena itu, pilih untuk Anda mengubah hidup Anda, mengubah keadaan Anda. Jangan pernah berhenti untuk mengecek lagi, karena Tuhan maha kaya. Kalau misalkan ada yang mengajari Anda, kita harus hidup susah atau sulit, ya, sesungguhnya tidak seperti itu. Karena Tuhan maha kaya, Tuhan pasti mau ngasih gitu. Jadi Anda boleh memilih, balik lagi, semuanya pilihan. Ada teman saya yang bilang, wah kamu terlalu mengejar duniawi kalau kamu meminta kekayaan sama Tuhan. Padahal kan jelas dituliskan, mintalah maka niscaya akan kuperkenankan bagimu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kepada mereka yang meminta, menerima, mencari, mendapat, mengetuk, pintunya dibukakan. Mintanya sama siapa ya? Minta sama Tuhan lah, masa minta sama setan? Kalau kata Pak Ipo Santosa begitu ya. Ya mintanya sama Tuhan, masa minta sama setan gitu ya. Terus udah gitu, ya boleh kita untuk meminta, tidak ada yang salah dengan kita menjadi orang yang berkelimpahan, kaya raya, sukses, sehat, bahagia. Itu bukan sesuatu yang berdosa gitu. Karena Tuhan maha kaya, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang, mintalah maka akan diberikan.
Ya, karena itu minta kepada Tuhan, minta kekayaan, minta kebahagiaan, minta kegembiraan, keceriaan, minta segala kebijaksanaan. Kuncinya menurut saya di kebijaksanaan sih. Di saat Anda memiliki kebijaksanaan, karena dibilang kebijaksanaan itu lebih berharga dari emas permata, ya, dan kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang ketika diminta, kalau di Bible dibilang ketika Raja Salomo meminta, kalau di biasa disebut juga Nabi Sulaiman, ya, ketika dia meminta, bukan meminta, Tuhan mau kasih, ya, maaf nih, saya nggak terlalu hafal di bagian situnya. Ya, Tuhan mau kasih, ditanya, Salomo kamu mau minta apa? Mau minta umur panjang atau minta kekayaan? Dia bilang, Tuhan aku mau minta kebijaksanaan saja. Dan ketika diminta kebijaksanaan, dikasih umur panjang, dikasih juga harta kekayaan. Nah, jadi kalau kita dekat sama Tuhan, mintalah kebijaksanaan, maka dari kebijaksanaan itu akan banyak hal yang berlimpah dalam hidup kita. Kekayaan, umur panjang, kebahagiaan, semuanya bisa menjadi hal yang kita miliki. Dan jelas dibilang balik lagi, berdoalah kepadaku niscaya. Niscaya adalah sebuah kepastian akan kuperkenankan bagimu. Jadi berdoalah dengan doa-doa yang tepat. Jangan berdoa yang minta pertolongan, karena orang yang ditolong adalah orang yang dalam kesusahan. Ya, kemarin kita udah pernah bahas di video yang sebelum-sebelumnya. Anda silakan nonton aja. Karena kalau kita minta tolong, orang yang ditolong, energinya kita adalah energi kesusahan yang harus dibantu, ditolong. Nah, jadi jangan minta pertolongan sama Tuhan. Mintanya apa? Ya, minta dilimpahkan. Minta kekayaan, minta kebahagiaan, minta keseruan, asik, hidupku senang, gembira, ceria, apa aja lah. Pokoknya jangan yang negatif ya. Kayak gitu. Oke? So, silakan Anda mungkin menata lagi, merefleksikan diri lagi. Apa sih yang perlu saya perbaiki? Jangan-jangan memang saya sendiri nih. Karena keadaan kita adalah proyeksi dari apa yang kita miliki sekarang di dalam diri kita. Ya, di alam bawah sadar kita. Yang kita simpan itu, itulah yang mendatangkan segala keadaan yang ada di dalam sekeliling kehidupan kita. Ingat, Tuhan Maha Kaya, ingat Tuhan Maha Pengasih, ingat Tuhan Maha Penyayang, Dia bisa kasih keberlimpahan dalam hidup Anda, tinggal Anda mau mengizinkannya atau tidak. Dan semua hal tersebut ada kuncinya di dalam diri Anda sendiri, di alam bawah sadar Anda sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan ujian yang lebih susah daripada yang bisa diselesaikan oleh umatnya. Jadi sebenarnya jawabannya udah ada di dalam diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau menemukan jawabannya. Kalau enggak ya, terus-terusan akan seperti itu. Intinya Anda boleh untuk kaya, Anda berhak untuk kaya, dan Anda boleh saja menerima titipan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, namun banyak titipannya. Banyak ya dikasih titipan, banyak dikasih kelimpahan ya, yang memang bukan punya dia. Ya, ibaratnya hari ini ada rumah yang bagus, punyanya Tuhan. Ada kendaraan yang bagus, punyanya Tuhan. Dititipin aja kita bisa pakai gitu ya. Fasilitas Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, namun banyak fasilitasnya. Fasilitasnya itu ya titipannya Tuhan. Ya, jadi ya semuanya adalah titipan, balik lagi. Ya, jadi pada akhirnya bukan punya kita, tapi kita dititipkan karena Tuhan Maha Kaya. Ya, jadi terima aja titipannya gitu ya, buat kita kelola, ya buat kita gunakan sehari-hari ya. Itu semuanya titipan Tuhan. Nah, balik lagi, tinggal Anda mau gak memutuskan untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya melimitasi Anda. Apa sih yang menahan Anda dari semua berkat, rezeki, keberlimpahan yang Tuhan siap untuk berikan kepada Anda sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Oke ya, dan ini adalah sebuah pencarian memang ke dalam diri untuk Anda merefleksikan diri sehingga Anda bisa menemukannya dan bisa mengubah keseluruhan keadaan dalam kehidupan Anda. Oke, semoga bisa belajar sesuatu dari hal ini ya. Jadi terimalah setiap berkat yang Tuhan siapkan buat Anda, yang kelimpahan yang Tuhan bisa berikan kepada Anda. Tata kembali doa Anda sehingga doanya adalah doa-doa yang tepat yang mendatangkan hal seperti yang Anda inginkan. Salah doanya, salah pula yang datangnya. Ya, doa yang tepat membuat Anda bisa mendatangkan hal-hal seperti yang Anda inginkan, bukan yang tidak Anda inginkan. Thank you. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Hampir 10 menit lagi. Thank you ya. Terima kasih untuk semua komennya, terima kasih untuk semua supportnya, terima kasih untuk semua interaksinya. Senang banget kalau bisa kasih komen-komen, saya selalu usahakan untuk dibales ya. Terima kasih buat semuanya, bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.